Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya yang dijalankan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa melalui belajar Sekolah Sahabat Bersama. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, yaitu pendamaian horizontal, salib, dan gereja. Terdapat ayat tema kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 13-14. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa gambaran awal Paulus tentang masa lalu? Buat pembacanya, khususnya orang bukan Yahudi, apa yang dia tekankan dalam gambarannya baru tentang masa lalu mereka di Efesus, bahwa orang bukan Yahudi yang sekarang percaya kepada Kristus menjadi anggota dari tubuhnya dan benar-benar pernah terpisah dari orang Israel, dan keselamatan hanya pada yang ditawarkan Allah. Paulus menilai penting bagi mereka untuk ingatlah masa lalu, karena mereka dahulu tanpa Kristus yang diurapi Mesias Israel. Mereka tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tidak menyadari janji keselamatan yang telah Allah tawarkan dalam sejarah keselamatan. Mereka terpisah dari Israel dan keselamatan yang ditawarkan melaluinya berarti bahwa mereka pernah tanpa harapan dan tanpa Allah di dunia. Di masa lalu mereka orang-orang bukan Yahudi terjebak dalam persekutuan besar antara mereka dan orang-orang Yahudi. Paulus memberikan pengertian tentang kebencian yang mengakar ini dengan merujuk pada satu gejalanya, pemanggilan nama. Orang Yahudi menyebut orang-orang bukan Yahudi dengan cemoohan sebagai orang-orang yang tidak bersunat, dan sebaliknya bukan Yahudi menghina sebagai orang-orang yang bersunat. Saudara-saudaraku, dalam Efesus 2 ayat 13 menyebutkan suatu yang sangat berbeda sekarang. Paulus menulis, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ketika Paulus menggambarkan orang percaya, bukan Yahudi dahulu pernah jauh. Dia meminjam dari Salib 47 ayat 19. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Di dalam Kristus dan melalui salibnya, orang percaya bukan Yahudi telah dibawa dekat dari mana mereka dipisahkan dari Allah. Harapan dan saudara-saudara Yahudi mereka inilah kabar yang baik, yang sangat kuat, yang tersirat oleh inskripsi Paulus. Salib Kristus dapat menyembuhkan keretakan yang lebar antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Yang kedua, rekonsiliasi, karunia Allah dan salib. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dan dengan itu memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, yaitu salib Yesus Kristus yang sangat berharga bagi mereka. Bagaimanakah Paulus menggambarkan salib dan dampak karya Paulus Kristus dalam setiap pasal di dalam surat di Efesus? Bagaimanakah saudara meringkas apa yang dikatakan Paulus tentang salib dan bagaimana itu mengubah hubungan kita dalam konteks pasal ini?
salib menghasilkan 3 keuntungan besar bagi orang yang percaya. Yang pertama, yaitu orang bukan Yahudi yang jauh dari Allah dan umatnya akan didekatkan. Yang kedua, permusuhan yang terkait dengan entros antara orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi itu sendiri dilenyapkan. Salib Kristus menghilangkan perbedaan ini. Yang ketiga, tempat permusuhan datang melalui rekonsiliasi. Adalah tujuan Kristus untuk memperdamaikan keduanya menjadi satu tubuh bersama-sama dengan Yesus Kristus. Apakah rekonsiliasi itu? Bagaimana rasanya berdamai? Rekonsiliasi dialami saat salah satu anggota gereja mengesampingkan masalah apapun yang memisahkan dari yang lain dan mengakui anggota gereja sebagai saudara. Yang kedua, rekonsiliasi bukanlah istilah mekanis atau istilah hukum, tapi ini ada istilah interpersonal yang menunjukkan perbaikan hubungan yang rusak. Dan yang ketiga, Paulus berani membayangkan karya Kristus yang penuh kuasa di salib berdampak pada hubungan yang baik ini. Dan yang keempat, Paulus membayangkan jika karya Kristus ini menguasai hidup kita, maka ia akan menghilangkan perpecahan, perbedaan antara kita dan memperbaharui persekutuan kita satu dengan yang lain. Pembahasan yang ketiga, menghancurkan dinding pemisah. Tindakan apakah yang menurut Paulus telah diambil Kristus terhadap hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu? Mengapa dia mengambil tindakan ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus rupanya menyinggung di sini agar kita dikelilingi oleh pagar pelataran Israel di bait suci yang didirikan Herodes dan ancaman kematiannya. Paulus membayangkan tembok ini runtuh dan orang bukan Yahudi diberikan akses penuh untuk menyembah Allah. Tembok seperti ini, kata Paulus, disingkirkan oleh salib karena di sana kita belajar bahwa kedua bangsa ini sebenarnya adalah satu. Beberapa orang percaya bahwa Efesus mengajarkan 10 perintah formasi, perintah hari Sabat. Paulus mengutip perintah kelima, menyinggungnya tentang bagaimana kita seharusnya menghargai akan orang tua kita. Dia membahas peta hukum, tetapi dia menghormati hukum itu sendiri. Rasul Paulus sangat menginginkan kita sebagai umat Tuhan untuk saling berdekatan satu dengan lain. Rekonsiliasi itu penting. Sebaliknya, setiap penggunaan hukum untuk mendorong perpecahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dan khususnya untuk melarang orang masuk, itu akan menjadi hal yang tidak baik, yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Yesus, pengkhotbah perdamaian itu, dia ingin ada perdamaian di antara kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus ada perdamaian. Jangan ada kebencian di antara kita. Kita harus saling mengasihi karena Yesus sendiri datang ke dunia oleh karena dia mengasihi kita. Dia ingin sebagai umat Tuhan yang dia kasih agar kita diselamatkan. Karena itulah asas daripada pemerintahan Allah, yaitu kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, gereja dan bait kudus, bagaimana gereja itu penting, di mana kita dipanggil untuk menggambarkan apa yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus menunjukkan sebagai anggota gereja
bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Yesus membangun sesuatu yakni sebuah bait kudus baru yang menakjubkan, yang terdiri tiga dari orang-orang percaya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dipanggil untuk datang dekat kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bangunan itu penting, bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya, bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus mempunyai hubungan, konteks yang baik, mengungkapkan kepentingan yang jelas bahwa mereka memahami dan menghayati akan bagaimana kita harus diperdamaikan. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan saudara dan saya melalui anaknya Yesus Kristus. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih sudah berkati kami. Kiranya pelajaran yang sudah kami pelajari walaupun singkat dan sederhana menjadi berkat bagi kami. Bagaimana kami diperdamaikan dengan Yesus oleh karena dosa yang memisahkan kami. Pengalaman bangsa Yahudi menjadi pengalaman kami umat Tuhan di akhir zaman. Itu selalu setia untuk berdamai sesama, berdamai dengan Tuhan. Dengan demikian kami dapat berdamai dengan pribadi kami, dengan Allah, dan kami tetap setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan indah ini yang kuberikan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.